Banjir terus datang dan pergi menerjang wilayah Jakarta. Tidak hanya merugikan harta benda dan roda perekonomian warga, banjir di Jakarta juga menelan korban jiwa. Banjir menjadi teror yang horor bagi warga Jakarta. Memang di selevel jembatan ini kalau pas naik. Ini kan ada saluran pam nih di sini nggak? Iya. Sampai kelihatan sih saluran pamnya biasanya. Karena ini juga semalam kan hujan terus nih. Ini naik lagi Ke nih. sini, Bu. Nah, jadi biasanya tuh di bawah jembatan ini ya. Di sini. Ya, Bu. biasa di bawah jembatan itu, Mas. Nah, terus Nggak nyampe ke nggak nyampe nggak nyampe nutupin mengalir ini. di atas jembatan. Iya. Nah, berarti yang awal terkena banjir itu memang perumahan yang di sana itu ya, Bu ya? Ya, awalnya kan udah rendah sebelah sono. Mm. Nah, tadinya kita kan karena di Uruk ini ada jalan setapak ini, ada itu kan tinggi jalannya kan. Mm. Jadi rumah kita juga rada rendah-rendah gitu kan. Gitu, jadi larinya ke sono dulu baru melembet ke sini gitu. Cuman ini jalannya lebih tinggi ya? Iya, memang di sini jalannya ya. lebih tinggi. Tapi masuk juga, Bu? Masuk. Wow, udah masuknya parah sekali, Pak. Permukiman-permukiman di wilayah bantaran sungai sudah pasti tidak lolos dari terjangan banjir. Termasuk permukiman di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Cakung Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Saat curah hujan sangat tinggi, sungai-sungai Cakung Lama tidak sanggup lagi menampung volume air. Terlebih saat ini kondisinya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Tadi katanya banjirnya terjadi lebih sering ya? Ya, Udah 4 tahap. empat kali ini. Empat. Ini 2 minggu dalam waktu 2 minggu. Biasanya nggak pernah seperti ini? Enggak. Saya sehari bisa sampai 40 kubik sampah. Itu dari pagi itu dari sekitar, kan kita mulai kerja jam 8 ya. Harusnya selesainya jam 4, kita udah pulang, ini sekitar kadang sampai setengah 6. Lanjut sampai malam. Iya, Oke. terus sampai ada tim satgas malam juga. Iya. Itu dalam waktu dari jam 8 sampai jam 4 itu 40 kubik. 8 pagi sampai 4 sore. Oh iya, 40 kubik. Dalam satu hari. Iya. Biasanya Biasanya ya paling kalau normalnya ya kalau Tahun-tahun enggak. nggak nyampe. Iya. Normal 2 hari sekali muat 2 hari sampah sekali. dari kali, khusus sampah kali dong ya Pak? Iya. Oke. Kita kan dari tim UPS Badan UPS Air Badan kan, Air. gitu. Itu khusus penanganan sampah kali. Oh, khusus penanganan sampah kali. Biasanya 2 hari sekali. Iya, Ya, kalau normal. muat Belakangan ini setiap hari. setiap hari. Sehari 40. Sehari 40 volumenya kubik. juga itu Oh, lebih 40 banyak. kubik. Isinya kasur, bantal, kadang sofa. Persoalannya tidak hanya curah hujan tinggi yang menjadi penyebab banjir di Jakarta. Pendangkalan dan penyempitan sungai juga menjadi biang kerok. Banyaknya bangunan yang berdiri di bantaran sungai dituding turut memicu penurunan fungsi sungai di Jakarta. Sesuai aturan, bantaran atau sempadan sungai di perkotaan harus bebas dari bangunan sepanjang 10 hingga 15 meter dari bibir sungai. Namun faktanya di lapangan jauh panggang dari api. Di Jakarta ini, kita bisa dengan mudah mendapati hunian warga yang berada tepat di bibir, bahkan di atas sungai. Sudah kita kasih surat edaran bersama yang ditandatangani oleh 3 menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, dan Menteri ATR BPN. Yang intinya adalah pertama untuk segera ada penetapan tentang penetapan masalah sepadan sungai. Di sini ada klausul-klausul terutama tentang klausula keterlanjuran. Bagi sepadan sungai yang belum ditetapkan sebelumnya, ternyata di situ sudah kadung ada sertifikat dan udah kadung ada bangunan, maka pemerintah mengambil sikap pertama, yang sudah ada kadung ada sertifikat dan belum ada pembangunan, maka boleh sertifikatnya nggak bisa dibatalkan. Kalau mau ditetapkan menjadi sepadan sungai, pemerintah harus mengganti rugi
ya kan? Tetapi tidak boleh ada bangunan. Jadi di dalam sertifikat tersebut dicatat bahwa tanah ini tidak boleh digunakan untuk bangunan. Itu yang pertama. Yang sudah ada kadung, ada bangunan, dibiarkan terlebih dahulu, ya kan? Tetapi pelan-pelan dikasih proses kesadaran untuk segera melakukan relokasi di sepadan sungai. Nah, ini surat edarannya sudah berjalan, sudah kita kirim ke daerah, sehingga itu akan menjadi panduan daerah-daerah untuk melakukan pembebasan lahan. Namun prakteknya nanti di lapangan, penertiban sudah pasti tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab warga sudah tinggal dan beranak pinak sejak lama. Sebagian dari mereka juga memiliki bukti keabsahan tanah miliknya. Diperkirakan ada 34.000 kepala keluarga bermukim di sepanjang pinggiran Sungai Ciliwung. Selebihnya juga ada 20.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai-sungai di Jakarta. Bagaimana kalau yang dilintasi target itu ada bangunan di bantaran sungai, apa yang akan dilakukan, Bu Ika? Ya, yang di segmen hilir kemarin sudah kita data. Ada beberapa warga yang memiliki alas hak. Nah, kalau memiliki alas hak resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka akan kita laksanakan proses pembebasan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sudah melakukan sosialisasi di segmen Cakung Lama, kawasan Cilincing, warga, dan minggu kemarin Pak Gubernur hadir sendiri. Warga sangat support akan hal itu dan pasti sesuai aturannya kita jalankan. Bisa pembebasan lahan, bisa relokasi, nanti tergantung data inventarisasinya ya. Sebanyak 70% luas wilayah Jakarta langganan terdampak banjir saat curah hujan tinggi. Di tengah ancaman penurunan permukaan tanah, kondisi sungai yang kritis, dan tata ruang yang penuh sesak, akankah muskil mencari solusi banjir? Saya juga kalau udah sisanya 16 meter dibayar, Pak, saya angkat kaki, itu bukan hak saya kok. Pemerintah Provinsi Jakarta kini sedang ngebut melakukan normalisasi Sungai Ciliwung. Hingga tahun 2017, proyek normalisasi Ciliwung baru berlangsung setengah jalan. Setelah mandek 9 tahun, kini Pemprov kembali melirik Ciliwung. Normalisasi digarap dalam 2 segmen pekerjaan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Sudah menjadi rahasia umum, proyek normalisasi Ciliwung tersendat-sendat lantaran terganjal masalah pembebasan lahan di bantaran sungai. Selain soal keterbatasan anggaran, Pemprov DKI juga menghadapi penolakan warga serta banyaknya kasus sengketa tanah warga. Maklum saja, ada banyak oknum yang ikut nimbrung di mega proyek yang menelan anggaran jumbo ini. Mafia tanah bergentayangan berebut untung dari Ciliwung. Akibat masih banyak tanah yang belum bersertifikat, warga bantaran Ciliwung jadi incaran para calo. Ardiansyah termasuk salah satu korbannya. Warga Jalan AMD 28 Balai Kambang Condet, Jakarta Timur ini mengaku lahannya sudah didata sejak 4 tahun silam. Namun saat ganti rugi, luas lahan yang dihitung hanya sebagian saja. Itu sebabnya bapak 2 anak ini ogah angkat kaki. Tanah saya itu ada 60 meter, Pak, yang dibebaskan sama orang pemerintah. Hasil ukur pun saya lihat, Pak. Saya beli orang tua saya yang berbentuk AJB 50 meter, ini buktinya, Pak. 50 meter, Pak, berbentuk AJB ya. Dan bertambahan kwitansinya 10 meter, Pak. Ini buktinya ada. Diukur oleh pihak SDA maupun BPN. Hasil ukurnya saya tanda tangan, tapi kenapa di peta bidang hanya 44, Pak? 44 meter. Saya hanya mau minta keadilan. Di mana sisanya saya harus
ngajukan ini. Saya juga kalau udah sisanya 16 meter dibayar Pak, saya angkat kaki, itu bukan hak saya kok. Kebetulan dulu saya sudah bersurat ke BPN. Tahun berapa itu? Di tahun 2022 Pak, bersurat untuk permohonan pengukuran ulang. Kebetulan saya ketemu dengan Bapak Ripai waktu itu. Emang dia bagian pengadaan tanah yang di lingkungan Balai Kambang Pak. Distempel lah berkas saya. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya Pak. Tidak cuma itu, uang ganti rugi juga masih dipotong 20% oleh koordinator. Sebagian besar warga bantaran Ciliwung yang tidak memiliki sertifikat hak milik, umumnya memang menggunakan jasa koordinator untuk mengurus pembebasan lahannya. Nah, ada potongan 20% Pak, dari total keseluruhan satu bidangnya. Sepakatan aja karena mereka juga bingung arahnya mau kemana. Nggak ada orang dari pihak pemerintahan, ada arahannya buat orang normalisasi kali. Oh jangan sampai kena calo, harus kemari-kemari, itu nggak ada Pak. Tiba-tiba udah datang mediator, udah gue urus dengan perjanjian 20%. Begitupun rumah saya yang sana yang bidang baru. Perlok belum keluar, harga Pemda belum jelas, tapi potongan udah naik 2,5% jadi 22,5%. Tanah saya dari sini sampai ke sini. Lebarnya 5 meter, ke belakangnya 10. Nasib serupa dialami Rahma. Hingga kini ia dan suami bersikukuh menolak ganti rugi. Sebab luasan tanah ganti rugi berbeda dengan hasil pengukuran BPN dan Dinas SDA pada 2022 silam. Luas tanahnya susut hingga 13 meter persegi. Terus dengar-dengar kan gusuran nih Pak nih. Ya kita mah pasrah aja, gusuran ya, namanya gusuran. Tapi kita nggak setuju dengan gusuran ini dari harganya. Harga dan potongan-potongannya, serta ukurannya juga kurang pas gitu Pak. Tanah saya 50 meter. Jadi cuman 37 meter, kurang 13 meter itu. Terus potongannya juga gede Pak, 20% waktu itu. Waktu itu emang saya juga disuruh tanda tangan. Bu tanda tangan aja Bu, nggak apa-apa gitu. Ya saya tanda tangan nggak apa-apa gitu kan. Taunya itu dia ngukur tanah cuman seukuran dia itu 37, nggak semuanya. Kata dia itu bangunannya kegerus, longsor. Nah kan ini kan rumahnya utuh. Jadi kita tidak ikut mengajukan. Jadi kita tetap bertahan di sini aja gitu. Alasannya? Ya karena itu tanahnya kurang, terus potongannya gede. Di lokasi lain realitas menemui Mulyadi, salah seorang koordinator. Setiap hari ia berkeliling melengkapi dokumen verifikasi untuk keperluan pembebasan lahan. Mulyadi mengaku mengurus pembebasan lahan milik 13 warga di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Yang sudah itu kemarin kita mengajukan 20. Ya yang udah jelas cair tuh ya. Udah cair, kemudian menyusul 17. Jadi 20 tambah 17 tuh, jadi berarti 37. Nah sekarang ada lagi mengajukan 27 yang memang cair, kemungkinan insya Allah di pertengahan Ramadan ini. Yang jelas harga apresial dari SDA BPN. Berapa Pak? Nah, per meternya kurang lebih kalau saya pelajari di sini kurang lebih sekitar 6 jutaan. 6 juta? Iya, bicara per meter, bicara tanah ya, kan belum bangunan pun diganti. Kondisi sungai-sungai di Jakarta sudah sejak lama tidak baik-baik saja. Normalisasi sungai sudah mendesak dilakukan demi Jakarta yang aman, nyaman, dan beradab. Jangan sampai proyek normalisasi sungai ditunggani para mafia tanah berebut kue anggaran. Supaya bisa dipantau pemerintah, yaitu ayo kita rame-rame kita mengajukan penggusuran.
Jakarta dilalui 13 sungai besar yang membentang dari hulu ke hilir. Namun sayangnya, dari jumlah tersebut baru 3 sungai besar yang menjadi prioritas normalisasi. Selain Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta juga berencana membenahi infrastruktur Kali Krukut dan Kali Cakung Lama. Padahal wilayah lain yang berada di sepanjang aliran anak sungai juga kerap jadi sasaran banjir. Kampung Zombie di Cililitan, Jakarta Timur adalah contoh nyata. Permukiman yang berada di muara Sungai Hitam, anak Sungai Ciliwung ini, kondisinya bak kampung mati. Sebagian besar warga berangsur meninggalkan rumahnya sejak tahun 2007 hingga 2014. Wow. Siti Rupaida hanya segelintir dari warga yang tetap bertahan. Kini ia tinggal menumpang di rumah orang tuanya yang juga tinggal di kampung Zombie. Makin ke bawah makin menjorok. Jalannya makin lebih rendah datarannya. Ternyata setelah pindah ke atas pun tidak bebas dari banjir. Jadi di mana Bu rumahnya, Bu? Ini rumah saya dulu di sini. Iya, saya juga punya warung kopi. Coba di mana, Bu? Ini rumahnya. Ini iya. Ini Jadi sekarang sudah tidak layak dihuni lagi. Ini kamar tidur. Nah, banjirnya waktu Ibu masih tinggal di sini, saya ingat Ibu sampai seberapa? Atas sudah tenggelam rumah ini. Atau sudah tenggelam sempat tenggelam. Pada barang-barang pun kita kan naruh di plafon. Tuh makanya ditambahin kan. Atasnya itu mas suami saya tuh ada gantungan buat panci segala macam. Ya udah. Ambruk plafonnya. Nah, mau. Kondisi kayak gini itu mulai kapan, Bu? Katanya semakin sering kayak gitu. Kondisi kayak begini mas sebenarnya udah lama juga, emang betul dari tadi Bu RT bilang dari 2000, mulai dari 2007 2008 itu mulai. Karena mungkin karena dataran kalinya itu kan dangkal dan luap air pun cepat gitu. Kemarin pun sempat diuruk sampai sana aja batas nguruknya karena alat beratnya itu jalurnya itu menikung. Saking seringnya terendam banjir, membuat warga frustasi hingga mengajukan permintaan relokasi atau penggusuran. Total lahan yang diajukan seluas 2.000 meter persegi. Namun, rupanya keinginan warga bertepuk sebelah tangan dengan kebijakan pemerintah. Hingga kini, Kampung Zombie menjadi saksi bisu ganasnya banjir Jakarta. Supaya bisa dipantau pemerintah, yaitu ayo kita rame-rame kita mengajukan penggusuran. Ya mereka sih minta penggantian sesuai dengan surat-surat yang dimiliki warga gitu. Karena kan bervariasi di sini, nggak semuanya sertifikat. Girik sama apa ya? Ya AJB ya kayak gitu. Pada tahun 2007 dan 2008, saat terjadi banjir besar, rumah-rumah yang ada di sini mulai ditinggalkan oleh warganya satu persatu. Dan puncaknya pada tahun 2009 dan 2014, ketinggian banjir bahkan mencapai 6 hingga 7 meter. Dan hingga kini hanya tersisa belasan kakak yang masih bertahan di sini, itu pun terancam berkurang mengingat ketinggian air yang bisa datang sewaktu-waktu pada saat curah hujannya tinggi. Dan hanya tersisa rumah-rumah warga, bangunan kosong inilah yang menjadi saksi bisu dari sebuah kampung yang nyaris mati. Ini udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Pakar tata kota Nirwana Yoga mengingatkan Pemprov DKI agar hati-hati melakukan verifikasi lahan. Dengan verifikasi, selain bisa menutup celah korupsi,
juga bisa menutup jalan para mafia tanah. Nirwono juga mengingatkan Pemprov tidak sekedar memberi ganti rugi lahan. Sebaliknya, juga harus dipikirkan opsi relokasi agar tidak bermunculan lagi permukiman liar di Jakarta. Pada saat proses pembebasan lahan tadi itu, warga yang terdampak tadi akan direlokasi kemana? Misal tadi, alternatifnya apakah ke rusunawa terdekat misalnya, ya kalau belum ada itu nanti bagaimana? Apakah perlu dibangun rusunawa yang paling dekat? Karena kalau rusunawanya jauh dari tempat lokasi, itu kemungkinan besar warga enggan untuk berpindah. Itu menjadi PR ya. Kemudian yang kedua tadi, dengan uang pembebasan lahan tadi, apakah warga itu ingin pulang kampung atau pindah ke lokasi kalau mereka tidak mau pindah ke rusunawa. Nah itu beberapa yang alternatif yang menurut saya perlu dibahas dalam proses kepastian audit sempadan sungai tadi. Nah ketiga, untuk Kali Ciliwung ini akan menjadi pintu masuk percontohan. Kenapa? Jika baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berhasil menata Kali Ciliwung, tentu kita punya impian besar bahwa banjir yang selama ini melanda di Kali Ciliwung itu akan secara signifikan berkurang ya. Perlu strategi besar dan perencanaan yang matang untuk mengatasi banjir Jakarta. Bukan sekedar solusi jangka pendek yang menyelesaikan persoalan secara parsial. Jangan sampai normalisasi Sungai Jakarta hanya sekedar mimpi dan wacana. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.